Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini kita akan belajar tentang studi kasus Scripps DM, yaitu klasifikasi yang akan kita gunakan untuk fraud detection. Kita masuk ke tahap business understanding. Titin bekerja sebagai senior fraud risk analyst di salah satu bank swasta Indonesia. Salah satu tugas Titin adalah memonitor dan menganalisis transaksi mencurigakan, seperti pencurian dan penyalahgunaan akun pelanggan. Titin ingin membuat pola atau model dari transaksi pembelian barang yang dilakukan oleh pelanggan, apakah diindikasikan sebagai pencurian dan penyalahgunaan akun pelanggan atau tidak. Pola atau model yang terbentuk akan digunakan untuk melakukan analisis jika terdapat transaksi baru. Di dalam data understanding, Titin mempunyai data transaksi pembelian pelanggan sebelumnya. Data transaksi tersebut terdiri dari 8 atribut, antara lain jarak dari rumah adalah jarak saat terjadinya transaksi dengan rumah pelanggan. Jarak dari transaksi terakhir adalah jarak saat terjadinya transaksi dengan transaksi terakhir pembelian. Rasio terhadap harga median pembelian adalah perbandingan nilai transaksi saat ini dengan nilai tengah transaksi-transaksi sebelumnya. Pembelian ulang, apakah pelanggan pernah melakukan pembelian barang tersebut sebelumnya? Chip yang digunakan adalah apakah saat transaksi menggunakan chip. PIN yang digunakan adalah apakah saat transaksi memasukkan nomor PIN. Pesanan online adalah apakah transaksi pembelian dilakukan secara pemesanan online. Kemudian yang atribut terakhir adalah deteksi penipuan. Atribut ini adalah atribut spesial atau disebut dengan label atau kelas. Jika bernilai ya, maka transaksi tersebut diduga pencurian dan penyalahgunaan akun pelanggan. Jika bernilai tidak, maka transaksi tersebut tidak diduga pencurian dan penyalahgunaan akun pelanggan. Untuk tahapan data preparation, modeling, evaluasi, dan deployment langsung kita praktikkan ke dalam RapidMiner. Kita search di bagian operator, yaitu read Excel, karena semua data histori transaksi pembelian pelanggan disimpan di dalam file Excel. Kita ketikkan read, kemudian kita pilih read Excel, kita drag dan drop ke dalam proses. Kemudian kita masuk ke sebelah kanan, terdapat parameter, kita klik tombol import configuration wizard. Kemudian kita pilih dataset fraud detection.xlsx. Klik tombol next. Next lagi, kita masuk ke format your column. Untuk jarak dari rumah, tipe datanya real. Jarak dari transaksi terakhir, tipe datanya real. Rasio terhadap harga median pembelian barang, tipe datanya real. Pembelian ulang, kita ubah tipe datanya menjadi binominal karena berisi ya dan tidak. Chip yang digunakan kita ubah juga dengan tipe datanya menjadi binominal. PIN yang digunakan tipe datanya kita ubah binominal. Pesanan online tipe datanya adalah binominal. Deteksi penipuan, tipe datanya binominal, dan kita ubah role-nya sebagai label. Sehingga nanti pada deteksi penipuan, warnanya berubah menjadi hijau seperti ini. Jika sudah, klik tombol finish. Pada operator read Excel, kita rename dengan cara klik kanan pada bagian operator,
kemudian kita pilih rename operator. Kita ubah namanya menjadi fraud detection. Kita dapat melihat statistik dari data fraud detection dengan cara kita hubungkan output out pada fraud detection dengan result. Kemudian kita klik tombol play. Nah, berikut adalah example set dari dataset fraud detection yang telah kita konversi dari Excel ke RapidMiner. Terdapat 200 example atau 200 transaksi, di mana dalam 200 example ini terdiri dari 8 atribut, 1 berlaku sebagai atribut spesial, dan 7 sebagai regular atribut. Untuk bagian statistik, bisa diklik statistik di sini. Untuk deteksi penipuan, tipe datanya adalah binominal. Untuk jumlah y-nya 100, jumlah tidaknya juga 100. Jarak dari rumah, tipe datanya adalah real, di mana nilai minimalnya adalah 0,457, ini dalam satuan kilometer. Kemudian maksimalnya adalah 499,265 km. Kemudian bisa dilihat statistik untuk atribut-atribut selanjutnya. Kita kembali ke desain dengan cara klik view, kemudian desain. Untuk data preparation, kita sudah melakukan data preparation. Untuk langkah selanjutnya adalah tahapan modeling. Untuk tahapan modeling, Titin akan menggunakan algoritma decision tree. Kita search di bagian operator decision tree. Kita klik pada bagian operator decision tree, kemudian kita drag dan drop ke bagian proses. Kita hubungkan output out pada fraud detection dengan input tra pada decision tree. Tra ini adalah training set. Kemudian kita hubungkan output mode pada decision tree bagian result. Ini adalah tahapan modeling, di mana nanti pada tahapan modeling ini kita menggunakan algoritma decision tree. Perlu diketahui bahwa algoritma decision tree adalah salah satu algoritma dari klasifikasi yang nanti representasi pengetahuannya berupa pohon keputusan. Jika sudah, kita klik tombol play. Nah, berikut adalah representasi pengetahuan yang terbentuk dari algoritma klasifikasi, yaitu decision tree. Representasi pengetahuannya dalam bentuk pohon keputusan seperti ini. Cara membacanya, jika rasio terhadap harga median pembelian lebih dari 4,075, kita lihat pesanan online-nya. Jika pesanan online-nya adalah ya, maka diindikasikan terdapat penyalahgunaan akun. Namun, jika pesanan online-nya adalah tidak, kita lihat pembelian ulangnya. Jika tidak dilakukan pembelian ulang, maka diindikasikan terdapat penipuan dan penyalahgunaan akun. Namun, jika pembelian ulangnya ya, kita lihat jarak rumahnya. Jika jarak dari rumah kurang dari sama dengan 65,705, maka diindikasikan tidak terdapat penyalahgunaan akun. Jika jaraknya lebih dari 65,705, maka diindikasikan terdapat penyalahgunaan akun. Pada tahapan evaluasi, terdapat dataset baru atau terdapat transaksi baru dari pelanggan Titin.
transaksi baru tersebut tersimpan di dalam file Excel, sehingga kita akan mengkonversi file Excel tersebut ke dalam Rapid Manner. Kita pilih operator, kemudian kita search read, kita pilih read Excel, kemudian kita drag and drop ke bagian proses. Kita rename operatornya dengan cara klik kanan pada read Excel, kemudian rename operator. Kita ubah namanya menjadi fraud detection testing. Fraud detection testing ini adalah data testing. Data testing adalah data yang akan kita ketahui, yang akan kita cari label atau kelasnya. Nah, data yang akan kita ketahui label atau kelasnya ini adalah data transaksi baru dari pelanggan Titin. Kita masuk ke bagian parameter, kemudian kita klik button Import Configuration Wizard. Kemudian kita pilih data testingnya. Namanya adalah Fraud Detection Testing.xlsx. Kita pilih Next. Kemudian kita pilih Next lagi. Nah, untuk tipe datanya ini di data testing itu disamakan dengan data training. Tadi jarak dari rumah tipe datanya real, jarak dari transaksi terakhir real, rasio terhadap median pembelian adalah real. Ini pembelian kita change menjadi binominal karena tadi di data training tipe datanya binominal. Chip yang digunakan juga binominal, PIN yang digunakan binominal, pesanan online juga binominal. Pada data testing tidak terdapat atribut deteksi penipuan, karena sekali lagi data testing adalah data yang akan kita cari kelas atau labelnya. Sedangkan data training adalah data yang akan kita gunakan untuk pemodelan, di mana di dalam data tersebut sudah terdapat label atau kelas. Kemudian ini kita klik finish. Kita hubungkan operator fraud detection testing, outputnya ke dalam result. Kemudian klik tombol play. Kita akan melihat data testingnya, itu datanya apa saja. Nah, ini untuk data dari data testing, jika terdapat data transaksi baru dari pelanggan, sebagai contoh di data 1 ini jarak dari rumahnya adalah 490,981 km, jarak dari transaksi terakhir 0,083 km, rasio terhadap median, harga median pembelian sebelumnya 6,258. Kemudian apakah ini pembelian ulang? Ini adalah pembelian ulang menggunakan chip, tapi dia tidak menggunakan PIN, dan ini tidak pesanan online. Nah, data nomor 1 ini nanti akan kita klasifikasi dia masuk ke dalam penipuan dan penyalahgunaan akun atau tidak. Kita masuk ke bagian desain. Nah, kita akan mentesting data set ini menggunakan model yang telah kita bentuk sebelumnya, menggunakan decision tree. Kita tambahkan di bagian operator, kita search apply model. Apply model yang akan kita gunakan berada di dalam folder scoring. Kita pilih, kita drag dan drop ke bagian proses. Konektor decision tree ke result ini saya hapus dulu. Kemudian saya susun seperti ini.
output mode pada decision tree saya hubungkan ke input mode pada apply model. Mode ini adalah modeling, model. Kemudian pada data testing atau fraud detection testing, outputnya saya hubungkan ke UNL. UNL itu artinya adalah unknown label. Kemudian kita hubungkan output mode pada apply model ke bagian result. Nah, ini adalah tahapan evaluasi dan deployment. Jika sudah, klik tombol play. Oh maaf, masuk ke bagian desain lagi. Kita hubungkan label ini ke result. Kita play lagi. Nah, sehingga nanti pada data testing akan kita klasifikasi. Untuk data transaksi pertama, ini nanti kelasnya adalah ya, diprediksi ya, ini adalah penyalahgunaan akun. Kemudian pada transaksi kedua ini diklasifikasi tidak penyalahgunaan akun. Transaksi yang ketiga ini diindikasikan penyalahgunaan akun. Nah, pada data nomor 1 ini berisi ya, yaitu berdasarkan pada model kita sebelumnya yang telah kita modelkan pada data trainingnya. Itu kita membacanya seperti ini. Pada di sini kita sebagai contoh, di sini yang pertama kali kita lihat adalah rasio terhadap harga median pembelian. Kita lihat rasio terhadap harga median pembelian pada data nomor 1 nilainya adalah 6,258. Kita lihat berarti dia lebih dari 4,75. Kita lihat pesanan online-nya. Apakah dia ya atau tidak? Pesanan online untuk data nomor 1 adalah tidak. Sehingga nanti masuk ke sini. Jika tidak, kita lihat pembelian ulang. Apakah dia pembelian ulang atau tidak? Nah, di sini pembelian ulang, berarti masuk ke sini kita lihat jarak dari rumahnya. Jika nanti jarak dari rumahnya adalah lebih dari 65, maka ini diindikasikan terdapat penyalahgunaan akun. Jika kurang dari 65, maka diindikasikan tidak terdapat penyalahgunaan akun. Ini kita lihat jarak dari rumahnya ternyata 490 km, sehingga lebih dari 65,705. Maka dapat disimpulkan bahwa data pertama pada data testing diindikasikan terdapat penyalahgunaan akun. Nah, begitu juga cara membaca untuk data testing pada data kedua sampai dengan data kelima. Nah, sehingga sudah dapat menjawab pertanyaan dalam business understanding bahwa Titin sudah berhasil melakukan modeling menggunakan algoritma klasifikasi yaitu decision tree. Ini adalah bentuk modelnya. Kemudian Titin juga sudah dapat melakukan analisis pada transaksi baru, yaitu tadi di data testing tadi kita sudah bisa melabelkan data testing tersebut dari model yang telah kita bentuk sebelumnya. Baik, sekian materi pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.